Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita update juga untuk HG680 FJ ya di Niki Class 02.625. Nah, di updatean kali ini menggunakan kernel Flippy 6.6.92 teman-teman. Dan yang paling signifikan itu di updatean kali ini ya, ini sudah bisa di SD card kelas 10. Jadi tidak milih-milih SD card lagi teman-teman. Nah, kemudian di updatean kali ini juga kita sudah fix untuk bootingnya ya. Sebab di sebelum-sebelumnya itu pada saat booting kadang harus cabuk colot kabelan baru bisa terkoneksi ke PC atau laptop teman-teman. Nah, baik seperti biasa sebelum saya share ya, saya cek dulu untuk memastikan semua tab bisa diakses dan berfungsi dengan baik. HG680FJ. Di sini PN-STATI SH ya. Oke, kernel lognya HG680FJ. Oke, kita langsung ke proses ya teman-teman. Biasanya saya cuma cek di bagian-bagian bawah ya. Untuk proses aman sih. Net monitor kita cek juga. Oke teman-teman. Kemudian connection. Iya, remem KC. Oke, aman. Lanjut ke sistem ya. Jangan lupa untuk merubah time zone sesuaikan dengan TKP masing-masing ya, teman-teman. Kita cek time sinkron sudah menggunakan ID pool NTP, kemudian local language and style sudah di lock. Lanjut ke administration untuk mengganti password login Luci di sini. Oke. Cek software aman, kemudian config OPKG aman semua. Lanjut ke startup. Nah, startupnya yang disable itu LED, kemudian Amlogic. Ini Amlogic ini bukan berarti tidak bisa digunakan ya. Kalau disable di startup, ini hanya mendisable di bagian startupnya saja teman-teman. Jadi bootingnya lebih cepat. Kemudian PHP 8 fpm pas CGI, lokal startup aman, schedule. Oke, sama seperti biasanya disk manager. Jadi di sini saya menggunakan SD card kelas 10 teman-teman. Dan penyimpanannya 16 GB ya. Kemudian lanjut file manager, kita cek file manager. Biasanya saya cek di bagian search. Oke, aman. Lanjut ke mount point. Oke. Kemudian Amlogic service. Nah, di Amlogic service ini teman-teman, kita biasanya cuman setting di sini ya. Kita mentokin semua frekuensinya. Kemudian plugin setting, server log, clean log, install OpenWrt, manually update. Oke, aman semua. Shutdown, reboot, kemudian modem AT message aman. Oke, smooth banget ya teman-teman di HG680FJ ini. Oke, 4G connection. Lanjut connection monitor. Nah, tiba saatnya masuk ke service. Nah, di sini kita menggunakan Niki Class, Niki terbaru ya, teman-teman, 1.22.4 dan konfigurasinya juga sudah saya rubah dari updatean sebelumnya karena rada-rada kurang responsif ya. Bahkan banyak teman-teman pemula yang sama sekali tidak bisa mengkoneksikan ke internet menggunakan Niki. Saya pun sempat mengalami, teman-teman. Saya sempat kebingungan ini dari mananya sih. Tapi di sini sudah di-fix semua. Disederhanakan konfigurasinya, dan total kita mengganti DNS server ya, baik OpenWrt bawaan semua kita ganti DNS nya teman-teman menggunakan DNS Cloudflare.
Oke. Baik, kita cek running. Kemudian kita cek open dashboard. Nah, oke, aman ya teman-teman. Kita cek ya CD. Nah teman-teman, setelah isi akun jangan lupa ya untuk mengganti atau merubah semua akun-akun yang ada di sini, karena defaultnya itu saya pilih direct ya, biar teman-teman yang ada kuota regulernya bisa langsung melihat kemunculan ping di sini. Nah baik teman-teman, untuk Niki Class sudah aman. Kita lanjut cek open class ya. Kita clear dulu. Lanjut ke open class. Kita lihat versinya dulu teman-teman. Oke, sudah latest version semua ya. Kemudian provide setting general. Nah, DNS di sini kita gunakan Cloudflare juga, teman-teman. Oke ya. 1K create, kemudian rule providers, config manage. Oh, masih ada yang hampir saya lupa ya, teman-teman. Untuk konfigurasi default DNS dari OpenClass ini. Bentar, saya fix dulu. Satu titik satu, kemudian titik satu di sini 1.0.0.1. Nah, oke teman-teman, aman ya. Save. Kembali ke OpenClass, kita cek config manage, config editor, server log. Nah baik, kita coba running, enable OpenClass-nya ya teman-teman. Dan selanjutnya kita cek lagi ya CD. Jadi sama dengan Niki, teman-teman nanti rubah ya di bagian global terutama, atau sesuai selera masing-masing. Karena defaultnya itu saya pilih direct ya teman-teman. Oke, ini sudah aman. Disable open class. Kemudian saya ke server log dulu untuk membersihkan. Oke. Lanjut base 64 decode encode, kemudian tile scale. Kemudian terminal HG680FJ. Lanjut ke network interface. Saya cek dulu di sini ya teman-teman. Oke. Lanjut ke routing. DHCP DNS kita cek dulu di sini. Di sini masih belum berubah teman-teman. Saya rubah juga 1.1. Kemudian di sini oke deh. Save and apply. Jadi sama yang saya gunakan ya, DNS di router utama yang sementara saya gunakan itu sudah saya ganti semua menjadi Cloudflare DNS teman-teman. Yang sebelumnya itu Quad9 DNS, sekarang kita ganti ke Cloudflare DNS. Oke, kita cek firewall. Nah, ini hampir saja kita tidak setting ya, lupa. Oke, save and apply. Nah, oke nih teman-teman, kita cek dulu icon navbar. Oke, aman semua.
Link navbar ya sih sudah YouTube-nya saya di sini. Kemudian link about. Nah, buat teman-teman yang ingin berdonasi silahkan memilih jalan donasi di sini. Jadi untuk dana itu berubah dari nomor sebelumnya ya. Sekarang sudah pakai nomor baru di Dana dan sudah saya sediakan QRIS di sini buat teman-teman yang ingin berdonasi dan mensupport RRWRT biar bisa terupdate ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensupport. Berapapun nilainya saya tidak mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan adalah kedermawanan teman-teman yang ingin melihat RRWRT tetap update. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.